Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiatul Adawiyah sebagai moderator dari kelompok ketiga dan bersama rekan-rekan saya yang bernama Rosabila Andini, Sabila Farodisa, Uswatun Hasanah, dan Saiful Haris akan mempresentasikan materi pertemuan keempat pada mata kuliah Usul Fikih dan Kaidah Fikih yang membahas mengenai Al-Ahkam, Al-Hakim, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, materi yang pertama adalah definisi Al-Ahkam dan Al-Hakim. Al-Ahkam. Al-Ahkam atau hukum ialah kitab atau titah Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik itu mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Al-Hakim. Al-Hakim adalah pembuat hukum yang menetapkan, memunculkan hukum, dan yang membuat sumber hukum atau yang menemukan sumber hukum, yang menjelaskan hukum dan memperkenalkan hukum. Pembuat hukum itu hanya Allah saja. Pengertian mahkum fih. Dalam istilah usul fiqh, mahkum fih atau objek hukum adalah perbuatan mukallaf itu sendiri, karena hukum Islam memang diberlakukan pada perbuatan mukallaf. Menurut para ulama usul, yang dimaksud dengan mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat tuntutan, meninggalkan tuntutan memilih suatu pekerjaan. Baik, materi selanjutnya adalah syarat-syarat mahkum fih. Tidak semua manusia dikenai taklif atau pembebanan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Mu'allaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuan dapat tangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. 2. Mu'allaf harus tahu tentang taklif. Seseorang harus mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Perbuatan harus mungkin dilaksanakan atau ditinggalkan. Terkait dengan hal ini terdapat dengan beberapa syarat, yaitu tidak sah suatu tuntutan yang dinyatakan mustahil untuk dikerjakan atau ditinggalkan. B. Tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk atas nama orang lain. C. Tidak sah suatu tuntutan yang berhubungan dengan perkara yang berhubungan dengan fitrah manusia. D. Tercapainya syarat taklif tersebut seperti iman dalam masalah ibadah, suci dalam masalah salat. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat pekerjaan yang ditaklifkan agar suatu perbuatan dapat ditaklifkan kepada mukallaf. Maka dalam melaksanakannya diperlukan beberapa syarat. A. Perbuatan atau pekerjaan itu mungkin terjadinya. B. Dapat diusahakan oleh hamba dan pekerjaan itu menurut ukuran bisa sanggup dilakukan oleh orang yang menerima kitab itu. C. Diketahui bahwa perbuatan itu dapat dibedakan oleh orang yang diberi tugas, baik secara pribadi maupun bersama orang lain dengan jelas. D. Mungkin dapat diketahui oleh orang yang diberi tugas bahwa pekerjaan itu perintah Allah, sehingga ia mengerjakannya mengikuti sebagaimana diperintahkan. Yang dimaksud dengan diketahui di sini ialah ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan jalan memperhatikan dalil-dalil dan menggunakan nazar. E. Dapat dikerjakan dengan ketaatan. Selanjutnya macam-macam mahkum fih atau objek hukum. Objek hukum atau perbuatan mukallaf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi yang dikenai taklif, seperti sholat dan puasa. Yang kedua, objek hukum yang pelaksanaannya berkaitan dengan harta benda pelaku taklif, seperti kewajiban membayar zakat. Yang ketiga, objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi dan harta dari pelaku taklif, seperti kewajiban haji. Selanjutnya yaitu materi mahkum alaih atau subjek hukum. Yang A. Pengertian mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai hitop oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut mukallaf. Sedangkan dari segi bahasa, mukallaf berarti sebagai orang yang dibebani hukum. Dalam istilah usul fiqh, mukallaf disebut juga dengan mahkum alaih atau subjek hukum.
Jelasnya, pengertian mahkum alaih secara istilah adalah orang yang dianggap telah mampu bertindak hukum dan layak mendapatkan beban hukum atau taklif, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. B. Syarat-syarat mahkum alaih. Yang pertama yaitu orang telah mampu memahami dalil taklif atau tuntutan syara yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui orang lain. B. Seseorang harus mampu menerima pembebanan hukum atau ahliyah. Selanjutnya, kecakapan hukum atau al-ahliyah dan macam-macamnya. Ahliyah secara etimologi adalah suatu kecakapan atau keahlian dalam menangani suatu urusan. Sedangkan secara terminologi, ahliyah adalah suatu sifat seseorang yang telah sempurna baik jasmani maupun akalnya. Kemampuan menerima pembenaan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu ahliyah al-wujud atau kecakapan hukum. Ahliyah al-wujud yaitu kecakapan hukum di mana seseorang dianggap dapat menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Macam-macam ahliyah al-wujud. Yang pertama adalah ahliyah al-wujud al-naqisoh, yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya atau janin. Para ulama sepakat ada 24 hak bagi janin. Yang pertama ada hak keturunan dari ayahnya, yang kedua ada hak warisan dari pewarisnya yang wafat, yang ketiga ada hak wasiat, yang keempat ada hak wakaf yang ditunjukkan padanya. Yang kedua ada ahliyah al-wujud kamilah, yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang lahir ke dunia sampai baligh dan berakal. Kedua yaitu ahliyah al-ada atau kecakapan bertindak. Ahliyah al-ada adalah kepantasan seseorang untuk dipandang sah dari segala perkataan dan perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Menurut Muhammad Abu Zahra, ahliyah al-ada ini terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, al-ahliyah al-ada kamilah atau sempurna akan terwujud ketika nalar seseorang telah sempurna yang ditandai dengan kedewasaan dalam konteks hukum syarak dan kedewasaan atau kecerdasan dalam konteks transaksi kebendaan. Yang kedua ada al-ahliyah al-ada naqisoh atau kurang sempurna adalah terdapat anak-anak yang sudah mumayyiz dan sejenisnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.